bahwa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum yaum Asyura. Ketika Rasulullah dalam satu hadisnya dari riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah ditanyakan tentang siyami yaumi Asyura, tentang masalah puasa Asyura. Asyura itu sebagian ulama berpendapat bahwa adalah 10 hari min asharil min ayamil muharram, 10 hari dari hari 10 Muharram kemarin ya, hari Sabtu gitu kan, hari Sabtu. Ini dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak orang sekarang ini ya memang menganggapnya ada, ya kita sudah tahu lah bahwa zaman ini memang zaman perselisihan. Ada yang mengatakan ini adalah orang yang menganggap berpuasa di bulan Asyura itu bid'ah dan segala macam. Padahal jelas sanadnya hadisnya. Kata Rasulullah melalui riwayat Imam Muslim yang tertera dalam hadis. Di sini saya bacakan dalam hadisnya Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, atau di dalam riwayat Imam Muslim tepatnya hadis nomor 1162 bahwa yukaffaru sanatal madiyah, bahwa puasa 10 Asyura itu bisa menghapus dosa selama 1 tahun. Kembali saya jelaskan tentang kemarin bahwa pahala yang dihapus dosanya itu wallahu alam. Tidak tahu kita apa dosa, hanya dosa nonton TV, hanya dosa yang bercanda semata yang dihapus, tidak tahu. Yang penting setahun kemarin ada dosa yang dihapuskan oleh Allah dengan wasilah asbab puasa 10 Asyura. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahkan riwayatnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu berarti seluruh ulama ahlul hadis, diantaranya yang paling terbesar Imam Bukhari, Imam Muslim ya, itu ittifaq, sepakat, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan, mufakat tentang kesahihan tersebut. Apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma Asyura wa amara bi siyamihi. Bahwa Rasulullah itu berpuasa di bulan atau di tanggal 10 Muharram atau Yaum Asyura. Bahkan wa amara bi siyamihi. Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya, bahkan termasuk kita umatnya, untuk berpuasa. Ya, berpuasa di bulan di hari Asyura. Bahkan Rasulullah mengatakan lagi, lain baqitu ila qabil la sumannatasi. Bahkan kalau saya nanti tahun depan masih hidup nih, diberikan umur panjang, kata Rasulullah, saya akan puasa bukan hanya tanggal 10-nya, dari tanggal 9. Nah, kemudian dalam hadis yang lain yang tertera dalam kitab Tambihul Ghafilin, bahwa diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha qala yauma Asyura yaumat tasi wa ba'duhum yaumal hadi Asyura wa aktsaruhum ala annahu yaumul asyir wallahu a'lam. Ada beberapa ulama yang berkomentar dari riwayat Aisyah radhiyallahu an bahwa hari Asyura itu meliputi hari tanggal 9, 10 dan 11. Tapi yang masyhur kebanyakan adalah 10 Asyura tanggal 10 Muharram. Memang ketika kita melihat sejarahnya, bahwa dalam satu sejarah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan tersebut, di hari tersebut, ya, berpuasa di hari tersebut. Kemudian berkata bahwa inna hadal yaum adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumin Fir'aun panahna sumu ta'diman lahu. Jadi Rasulullah ketika datang di Madinah melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Asyura. Rasulullah bertanya kepada mereka, ya orang-orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura gitu, hari Asyura? Rasulullah mengatakan, kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa inna hadal yaum adharu fi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'aun. Ini adalah hari di mana Nabi Musa alaihissalam dimenangkan bersama Bani Israel, dimenangkan dari tentara dan golongan Fir'aun. Jadi kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun dan tentaranya jatuh pada 10 Asyura. Oleh karena itu mereka panahnu nasumu ta'diman lahu. Kami berpuasa pada hari ini untuk memuliakan atau mengagungkan hari tersebut sebagai bentuk rasa wujud syukur kita kepada Allah atas kemenangan Nabi Musa alaihi salam.
Maka Rasul pun mengatakan bahwa, apa kata Rasulullah? Nahnu aula bi Musa minkum. Wah, saya lebih utama nih ketimbang Nabi Musa alaihi salam. Saya lebih utama ketimbang Nabi Musa alaihi salam. Fa'amara bisyami. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk para sahabatnya untuk berpuasa. Nah, sebelum datang Ramadan. Tapi ketika ada kewajiban di datang bulan Ramadan, maka berbeda lagi perintahnya. Falamma qadimal Madinah farada siyama syahr Ramadan. Ketika di Madinah itu mulai diwajibkannya puasa bulan Ramadan, maka Nabi mengatakan, "Inni kuntu umirtu bisawmi yaum Asyura." Saya pernah merintah kalian untuk berpuasa di hari Asyura. Faman syaa shoma wa man syaa taraka. Barang siapa yang pengen terus melanjutkannya, silahkan puasa tetap di hari 10 Asyura, di hari 10 Muharram, atau orang yang tidak mau puasa ya silahkan. Waman saat taroka, silahkan tinggalkan, nggak usah puasa, tidak masalah. Nah, ini yang jadi masalah ketika tidak puasa, menyalahkan orang yang berpuasa. Padahal Rasul sendiri mengatakan dengan jelas, faman saat soma waman saat taroka. Kalau mau puasa ya silahkan puasa, dan jika tidak ingin berpuasa ya silahkan, monggo, kata Rasulullah. Itu sudah ada dispensasi untuk membedakan, untuk untuk menghilangkan ikhtilaf, perselisihan yang nanti Rasulullah itu mukasab, bahwa nanti ada perselisihan ini tentang puasa Asyura gitu. Sudah terbaca oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau puasa ya silahkan puasa, yang tidak puasa tidak usah menghujat yang berpuasa. Tidak mau puasa ya silahkan. Waman sa'a shoma waman sa'a taroka. Yang sekarang ini mereka yang berpuasa silahkan berpuasa, tapi yang tidak berpuasa malah menghujat dan menganggap amalia bid'ah bagi orang yang berpuasa di hari Asyura. Ini kan sudah melenceng jauh daripada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang Rasul sendiri sudah jauh-jauh hari mengingatkan, yang mau puasa silahkan, yang tidak mau puasa pun silahkan.